ini, yang timer ini dia tidak memiliki namanya aktivator script aktivator objek ataupun player ya, karena dia dapat memicu script pada dirinya sendiri ya, yaitu berdasarkan waktu yang kita tentukan. Jadi seperti itu ya untuk perbedaan aktivator objek dan player. Pada paham gak nih antara aktivator objek dan player? Ya semoga aja kalian paham ya. Oke, kita masuk di sini. Nah, di sini kita akan melakukan praktek tipis-tipis ya menggunakan script. Karena tadi kita udah teori, kita praktek aja ya mengenalkan kode-kode bloknya. Di sini aku siapin aja objek sebagai bahannya ya. Oke, simpan sini. Sini seperti biasa aku akan gunakan namanya interaksi ya, lebih mudah tinggal klik-klik aja. Dan kita masuk. Nah, di sini ada tiga kategori yang dimiliki oleh script ya. Yang pertama comment, yang kedua logic, dan yang ketiga adalah expression. Yang dimana comment ini adalah sebuah kelompok blok kode ya yang memberikan perintah gitu untuk menjalankan aksi tertentu ya dalam sebuah program gitu. Jadi kita langsung aja yang ke pertama, yaitu set comment ya. Ini set. Nah, jadi set ini adalah untuk mengatur sebuah nilai dalam sebuah properti ataupun variabel. Contohnya di sini kita akan klik objeknya dan kita pilih ya sebagai bahan tadi, yaitu objek dasar kotak ini. Kita akan klik OK lagi. Nah, di sini ada sebuah properti ya. Nah, di sini akan muncul property group. Dan dari mana sih property group ini berasal? Nah, kita keluar aja langsung dan kita lihat langsung di objek ini ya. Kita klik property. Nah, di sini adalah properti yang berada di objek dasarnya ya. Kalau kita tutup, nah di sini ada satu properti yang sudah disediakan ya, defaultnya gitu, udah muncul walaupun nggak dikasih mekanisme apapun. Nah, jadi inilah mekanisme yang berada di properti yang berada di grup ini. Oke, kita akan masuk ke dalam scriptnya lagi ya. Kita edit. Nah, di sini kita klik properti, group, dan muncul ya apa aja yang di sini kita bisa lakukan, mengubah nilai. Yang dari pertama aja dulu ya. Di sini aku gak praktekkan semuanya karena terlalu banyak ya. Contohnya is active. Nah, kalau is active groupnya ini sama dengan false, maka kita akan membuat si group ini menghilang gitu ya, objeknya. Kita langsung play aja. Tag. Nah, maka objeknya hilang ya, karena itu group kan bagian dari semua si properti yang berada dalam tadi kotak itu. Jadi kalau kita ubah jadi false ya, maka hilanglah semuanya objeknya. Jadi kita bisa mengatur juga properti lainnya. Dan juga ini salah satu kunci kalian supaya bisa memahami namanya script ya. Kalian harus memahami semua properti yang ada ya dalam Uni Editor ini. Contohnya properti objek, system, player ya. Kalau kalian sudah bukan menghafal ya, tapi memahami. Jadi kalian kedepannya kalau ingin membuat sesuatu ya, maka lebih mudah gitu. Idenya sudah muncul dan kalian terpikirkan properti ini, kalian tinggal buat aja apakah bisa atau enggak gitu, karena sudah memahami properti yang ada ya gitu. Oke, kita akan ke selanjutnya. Oke, selanjutnya kita ke ini sama aja ya dengan ini ya, cuman ini yang kosongan nggak diberi properti atau objek ya. Ya, jadi kita skip aja yang ini. Comment selanjutnya yaitu ada namanya local variable. Nah, jadi local variable ini untuk menampung sebuah nilai ya. Dan juga ini local variable hanya berfungsi pada satu mekanisme aja. Jadi kalau kita ingin menggunakan local variable ini ke pemicu script lainnya ya, maka nggak bisa ya, karena ini hanya untuk satu mekanisme aja. Jadi seperti itu ya, menampung sebuah nilai gitu.
Contohnya sederhana aja ya, kita akan buat si objek bergerak aja. Nah, di sini kita pakai setting tadi. Contohnya ini kita set 5 aja. Nah, bentar, jangan 5, nanti ini keluar. Di sini kalau kalian mau memindahkan objek, kalian harus memperhatikan ini ya di panel transform group ini supaya kalian tahu nih arah kemana nih dia. Contohnya ke sini. Nah, kan kita bisa lihat nih posisi X-nya ada di minus 46. Kalian bisa atur ya mau gerak kemana objeknya, jadi kalian bisa atur juga dalam script nanti. Nah, contohnya aku mau ke minus 50 ya. Nah, jadi kita arahkan ke tengah aja, sini aja. Kita edit. Nah, terus di objek ini kita pilih kotaknya. Dan kita ke property, kita ke group, cari namanya posisi X tadi ya, sesuai dengan transform panelnya tadi X. Nah, kita mau ubah dia kan tadi kan ke minus 50 ya. Nah, terus A ini kita tinggal pindahin sini aja. Maka posisi X ini sama dengan 50 ya, karena nilai dari variabel A ini adalah 50 minus 50. Kita coba apply, klik. Nah, jadi gitu ya kegunaan dari local variable untuk menampung sebuah data yang ada. Oke, sini kita langsung aja ke kode blok selanjutnya. Nah, ini execute ya. Jadi kode blok execute ini adalah menjalankan sebuah program yang sudah ada ya, berbeda dengan set yaitu mengatur nilai. Contohnya kita akan command self aja coba. Nah, di sini akan muncul ya sebuah program yang sudah ada. Contohnya ada broadcast, destroy, self, hashtag, attack, remove tag. Jadi kita agak perlu membuat sistem yang baru gitu. Dan coba kita akan execute player. Nah, atau diri kita sendiri ya. Kita ke comment. Nah, di sini ada beberapa properti ya. Lumayan banyak ini. Nah, kalian bisa telusurin sendiri. Di sini aku akan coba buat diriku mati ya. Gak usah deh, terlalu bahaya. Kita switch karakter aja. Nah, switch karakter ini adalah mengubah karakter kita ya sesuai dengan namanya. Kita pilih objeknya. Nah, di sini sudah disediain ya, yang pernah kita beli ataupun kita buat. Contohnya tentara aja deh. Nah, jadi pada saat kita mengklik, ya karakter kita akan berubah ya. Switch karakternya tergantikan oleh dalam script ini. Kita coba aja langsung play. Klik. Agak ngelag ya. Nah, karakter kita tergantikan ya sesuai dengan yang kita pilih dalam script. Jadi execute itu apa ya? Seperti tadi yang aku bilang, menjalankan sebuah perintah yang udah ada ya, disediakan. Jadi kita tinggal pakai aja gitu. Oke, kita langsung aja lanjut ya. Sini kita edit. Kita lanjut ke kode blok selanjutnya, yaitu ini aku nyebutnya apa ya? Gak ada namanya. Aku nyebutnya linear atau animasi aja, karena ini dia bisa menggerakkan sebuah objek secara mulus gitu, smooth. Mau dari ukuran objek, posisi ya. Kita coba aja ke kotak ini ya. Oke, kita akan ubah scale-nya. Ini kita pilih scale, kita pilih ini aja lah, semua. Nah, yang satu ini adalah waktu yang dibutuhkan untuk merubah bentuknya. Sedangkan change ini adalah mengganti nilainya ya. Mau ganti nilai apa, scale-nya berapa. Contohnya scale yang sekarang yaitu ada di 10, kalau kita change jadi 10, jadi 20 ya, maka berubah jadi 20 gitu. Sedangkan add, kalau tadi kan value-nya atau scale-nya di 10. Kalau kita add tambah 20 maka jadi 30 ya, bertambah gitu. Sedangkan reduce yaitu kebalikannya, dikurang 20. Contohnya tadi ada di 10 dikurang 20 ya, berarti minus 10 gitu ya. Sini kita add aja ya. Tambah 2 aja. Gak usah banyak-banyak. 2. Ops, ini ada bug ya, bentar. Nah, kita 2, ini 2, Y-nya 2, Z-nya 2. Ini dan di sini ada ya linearnya, kalian bisa pilih mau animasi seperti apa aja ya. Spring ada, bebas lah pokoknya. Dan kita coba apply, klik. Nah, jadi seperti itu ya, sangat smooth dan ada animasinya. Jadi sangat keren ya menurutku kode blok ini. Oke, jadi seperti itu. Jadi kita akan ke selanjutnya.
yaitu terakhir ini ada debug print ya. Nah, debug print ini yaitu menampilkan sebuah nilai atau apa ya, debugging gitu, menampilkan ya benar, menampilkan value dari objek itu atau variabel. Contohnya kita akan menampilkan sebuah apa ya, posisi kita sekarang. Kita ke player, enggak ya, kita harus gunakan property ya, karena kita ingin mendapatkan property dari posisi player. Kita ke property player, ke karakter, coba cari group, dan kita cari posisi kita sekarang ini, yaitu posisi ini ya, kita centang. Nah, kita akan play dan kita akan klik ini. Nah, di sini muncul ya posisi kita sekarang, yaitu ada di Z49, Y0,10, Z di 38. Jadi seperti itu ya. Untuk print debugnya, yaitu menampilkan sebuah nilai yang ada. Dan juga untuk variabel pun bisa ya. Coba ya kita ke variabel ini, buat variabel A, ini 5 kita masukin. Terus kita akan tampilkan A-nya gini. Kita akan coba apakah nanti muncul di layar ini ada 5 atau yang lain. Kita klik. Nah, muncul 5 ya, berarti sesuai ya dengan apa yang ada dalam script tadi. Oke, ini sudah semua ya kita bahas kode blok dari komen, yaitu sesuai dengan tadi yang dari awal aku ceritakan. Komen yaitu memberikan perintah atau menggantikan sebuah nilai ya, mengatur itu. Jadi selanjutnya kita akan ke logic. Nah, di logic ini adalah yaitu mengatur logika ya, bagaimana cara berjalannya sebuah program. Jadi dari yang pertama yaitu if. Nah, if ini adalah apa namanya, membuat keputusan ya, atau menjalankan percabangan logika. Jadi blok ini akan memeriksa sebuah kondisi tertentu ya. Jika kondisinya benar, maka kode eksekusi yang di sini, nah di sini akan dijalankan. Jika tidak ya apa ya, bebas mau jalanin atau enggak gitu. Kita coba contoh sederhana aja ya. Di sini kita akan melihat kondisi apakah si objek kotak ini berwarna putih ya. Kalau dia berwarna putih, kita akan ubah warnanya menjadi hitam. Oke, kita coba langsung aja ini ambil propertinya ya, kita pindahin sini. Nah, kita pilih objek kotak tadi, kita klik oke. Nah, kita mau tadi ambil properti warnanya ya, berarti kita ke properti group, kita cari namanya color ya. Nah, di sini ada color. Nah, di sini kan mengecek apakah si group tadi si objek tadi nih warnanya sama dengan putih. Kalau benar, kita ngapain ya tadi ya, ubah jadi warna hitam. Jadi kita pilih lagi objeknya. Oke, kita pilih lagi tadi group color, kita pilih warna hitam. Nah, ntar ini ya, ulangin sekali lagi ya, ini mengecek namanya kondisi logika ya. Kita akan ngecek apakah balok kotak itu berwarna putih. Jika iya, kita akan mengeksekusi sebuah kode di sini ya. Nah, jika tidak ya warnanya menjadi merah gitu. Kita akan coba ya, play, klik. Nah, berubah jadi warna hitam ya, berarti benar ya kalau blok tadi itu berwarna putih. Sedangkan kita akan buat else-nya ya, atau jika tidak, di sini kita akan ubah jadi warna hitam aja. Nah, kita klik ya. Nah, berubah jadi warna merah ya, karena kondisi di script tadi harus warna putih. Jadi seperti itu ya, mengatur sebuah logika untuk if. Paham gak nih? Semoga paham lah ya. Oke, kita lanjut ke kode blok selanjutnya ya. Sorry, gak batuk-batuk ini ya. Kita ke logic selanjutnya yaitu keep loop until atau sebuah perulangan ya. Di sini kita bisa kasih kondisi dia mau perulangan sampai berapapun ya, ataupun mau unlimited, kita bisa ubah ini jadi tidak sama dengan ya. Kita akan buat logika sederhana yaitu membuat pertambahan ya. Kita di sini akan buat namanya local variable di mana a sama dengan 0. Nah, di sini dia akan berhenti jika A sama dengan 100.
Nah, sampai sini paham? Paham. Nah, jadi jika A ini sama dengan 100, maka dia akan berhenti ya. Jika tidak ya, dia akan melakukan pertambahan terus-menerus. Di sini kita akan set A. Kita ambil operator ya. Ini gak aku jelasin. Karena ini apa ya, terlalu simple gitu. Dimana A sama dengan A 2A plus H, ini salah, plus 1. Nah, kenapa agak kita ubah A to 1? Ya, karena kalau A to 1 itu adalah mengganti nilai ya. Seperti yang ku jelasin di awal, set itu mengganti atau mengatur nilai yang ada, tidak melakukan pertambahan ya. Jadi jika kita ingin melakukan pertambahan kepada number ya, maka kita perlu logika A to plus 1. Jadi seperti itu. Dan kita akan coba ya. Ops, kita akan tampilkan menggunakan teks aja. Nih, untuk menampilkan nilai tadi. Nah, kita set, kita pilih ya objeknya, objek teks ini, dan kita ambil properti teksnya. Properti teks, kita pilih teksnya. Nah, mau apa nih isi teksnya? Ya, kita mau kan dari isinya variabel ini ya. Maka kita ambil dulu propertinya. Kita akan convert ke toString ya, karena kan nilai defaultnya ini adalah number, jadi kita akan perlu ubah ya, konversi ke string. Oke. Dan ini pasti pertambahannya sangat cepat ya. Coba kita klik. Nah, jadi seperti itu ya. Dia akan berhenti di 100 sesuai dalam script ya. Jadi itu mengatur logika perulangan. Kalau mau kasih jeda pun bisa ya. Contohnya di sini logic wait. Nah, ini menunda eksekusi kode ya. Sangat gampang lah ini digunakan. Contohnya kita tunda setiap 1 detik ya perulangannya. Jadi ini sama dengan nanti seperti apa namanya, waktu gitu, tambah dikit gitu. Nah, dia akan terus berjalan seperti ini sampai 100 ya. Oke. ToString itu mengganti ya nilai yang berbeda tipe data. Contohnya tipe data variabel awal ini adalah number. Nah, karena mau teks nampilin number gak bisa ya. Karena teks mau menampilin namanya string gak bisa ya, karena kita harus konversi dulu ke string. Karena tipe data teks itu adalah string ya defaultnya. Jadi seperti itu. Oke, kita selanjutnya ada di wait until. Nah, jadi ini wait until adalah logika di mana dia akan menunggu sebuah kondisi supaya bisa menjalankan kodenya. Contohnya di sini kita akan buat apa ya? Dia akan melakukan perulangan jika karakter kita bergerak. Kalau nggak bergerak ya nggak akan jalan ya perulangannya. Kita langsung aja coba property player, property, kita cari player nih, karakter, kita cari karakter lagi is running. Nah, is running ini ya berlari ya. Tuh, jadi dia akan menunggu sampai player bergerak baru melakukan perulangan pertambahan ini ya. Kita akan coba. Nih, kita klik. Nah, nggak apa-apa kan, teksnya masih enter text. Coba kita gerak. Nah, jadi teksnya bertambah. Jadi ini logika ya, menunggu sebuah kondisi supaya baru menjalankan sebuah program atau script ya. Jadi paham ya, semoga. Oh iya Min, lagi ada masalah pada OBS-nya itu. Oke, kita langsung aja ke selanjutnya, yaitu broadcast. Enggak ya, enggak perlu ya. Jadi aku jelasin sedikit aja, ini broadcast. Ya berarti kita harus mengirim sebuah broadcast dulu supaya baru melanjutkan scriptnya. Jadi sama dengan ini ya. Ini cuman tadi mengirim broadcast. Nah, oke, jadi kita akan selanjutnya ini hapus. Enggak perlu dihapus ya. Ini kita hapus. Kita akan masuk ke logic break. Nah, break ini adalah untuk menghentikan sebuah program yang berjalan ya, seperti perulangan ini. Kita akan menghentikan sebuah program ini saat A sama dengan 50 ya. Jadi kita akan langsung coba ke logic. Kita cari yang namanya break. Bukan break ya, tapi if. Ini hapus. Waduh, kehapus ya. Tunggu, kita panggil if. Nah, di sini if. Jadi kita akan buat tadi jika A-nya sama dengan 50, maka kita akan berhentikan perulangannya ya.
Kita break, mana dia tadi logic break. Nah, jadi seperti ini ya kodenya. Kita akan coba apakah dia berhenti pada saat teksnya ini 50 ya. Play. Nah, berhenti ya. Jadi benar si break ini akan memberhentikan secara paksa ya sebuah program yang dengan kondisi tertentu gitu. Oke, berarti bagian logic sudah kita itu ya bahas semuanya. Jadi intinya logic itu ya mengatur logika permainan ya, supaya kita tahu bagaimana sebuah permainan berjalan gitu. Semoga aja kalian paham ya. Amin. Oke, kita selanjutnya ke expression. Nah, di expression ini adalah sebuah kumpulan ya, kumpulan ekspresi mau dari objek. Ini ada number, teks, boolean, variabel, posisi. Jadi semuanya ada di sini menjadi satu ya. Seperti tadi contohnya tombol set. Nah, ini kan udah dijadiin satu dengan komen ya. Nah, jadi bisa kita pisah juga, dimana ini get world object dan propertinya ada di expression gitu. Jadi yang pertama self ini adalah fungsinya yaitu kode blok yang dimana kita memilih si pemicunya ini dengan objek dirinya sendiri. Contohnya ya, kita ke komen ini, kita ambil set, kita pilih diri kita sendiri ya yang menjalankan scriptnya ini. Contohnya di sini interaksi ini, kita akan klik OK. Nah, kalau kita klik OK, maka ini berubah jadi self ya, sama seperti ini. Jadi intinya dia memilih dirinya sendiri, maka berubah objeknya menjadi self. Oke, gitu. Kita akan ke selanjutnya. Expression system. Nah, sistem ini ada di setting ya. Sini kita keluar dulu. Nah, di setting ini. Di sini ada environment ya. Jadi kita sistemnya ada di sini semua. Kita masuk ke script lagi ya. Nih, kalau kita set expression system property. Nah, di sini ada dua ya, world dan environment. Nah, di sini bisa kita lihat tadi yang semuanya berada di setting. Kita ubah filter aja ya contohnya. Jadi semua aturan di script ini bisa mengatur semua segalanya ya berada dalam dunia tersebut. Jadi kalau kita mengatur ini menjadi filternya menjadi apa ini ya? Apa pixel-pixel ya? Maka semua player berada dalam dunia tersebut berubah jadi pixel. Oke, kita coba play. Kita akan klik. Nah, ini berubah ya menjadi pixel. Jadi seperti itu. Dan juga kita bisa gunakan sistem ini menggunakan execute. Nih, comment, execute, expression, kita pilih system. Nah, di sistem ini adalah sebuah program yang sudah disediakan ya. Ya, untuk sistemnya sendiri. Contohnya ada generate object, 3D bubble, audio, execute, script. Di sini aku contohkan satu aja. Yang pertama ya generate object ya. Ini yang biasa aku gunakan untuk menggenerate sebuah objek. Contohnya kita akan objek model pun apa ya? Model bisa, apapun bisa ya. Di sini ini aja deh. Nah, kita mau nih posisi si objek ini spawn di dekat kita, maka kita akan ubah posisi x, y, z ini, yaitu sama dengan player. Kita ke expression tadi, ke property. Nah, kita ke player ini, kita pindahin ke sini. Terus kita ke property, kita cari player, karakter, group, dan kita cari namanya posisi. Jadi posisi objek ini sama dengan posisi player yang menekan tombol interaksi tadi. Oke, selanjutnya ya. Entah ini aku besarin dulu ya, ini terlalu kecil. Nah, kita akan coba play dulu. Kita klik play. Nah, maka objeknya muncul dekat player ya. Nih. Jadi seperti itu ya. Kalau kita mau dia sering mengikutin ya, tambahkan logika aja, keep loop until. Set up property, kita cari basic group posisi. Nah, posisinya sama dengan player ya. Property player, karakter, group, posisi. Kita akan coba apakah bisa. Kita klik. Nah, jadi seperti ini ya, dia akan mengikuti si player pun kemana aja. Nah, jadi seperti itu ya fungsinya dari generate object yang berada di sistem.
Oke, ini aku hapus. Kita akan ke selanjutnya, expression ya. Selanjutnya yaitu objek ya. Objek gak perlu jelasin ya, ini untuk mengambil sebuah objek yang ada. Jadi ini sama ya. Nah, jadi untuk memilih objek yang akan kita pilih sebagai scriptnya nanti. Nah, gak perlu ya. Oke. Nah, selanjutnya kita expression yaitu apply. Nah, ini apply gak terlalu aku mendalami ya, karena masih bingung penggunaannya, tapi ada beberapa yang aku ngerti ya. Contohnya di sini kita akan menampilkan sebuah orang yang berada di dunia tersebut. Pertama dulu kita akan gunakan ya. Ini propertinya untuk kita lihat. Di sini gak muncul ya, kita harus keluarin dulu. Nah, di sini ada berapa ini? Ada 6. Yang pertama length, yaitu untuk menampilkan jumlah player yang berada di dunia tersebut. Jika playernya ada sama dengan 1 ya, maka jumlahnya 1. Ini entire item. Untuk di sini ya, urutan player ya. Di mana nih? Oh, di sini gak ada. Kita harus mode play dulu ya, buat memunculkan. Pokoknya ini untuk urutan si player ya, berada di mana. Dan ini satu randomly untuk memilih player secara random. Dan index ini memilih objek ya. Ini objek yang ada di all player tersebut. Dan ini contain or not, jadi dia memiliki sebuah objek atau enggak gitu. Kalau ada ya ngapain gitu ya. Ini juga memeriksa apakah ada ya di urutan si player itu yang di mode play, ada atau enggak ya di urutan itu ya. Jadi kalau ada kita bisa ngapain gitu. Jadi seperti itu ya untuk all player. Ini aku gak bisa praktekin ya, karena cuman aku sendiri di sini ya. Lagipun aku juga berada di mode edit. Coba kita minum dulu, istirahatkan. Oke, selanjutnya kita ke expression number ya. Number ini gak perlu ya. Ini number ya, buat number tipe data variabel ya. Kalau number ya maka muncul ini. Selanjutnya expression plus. Ya, ini adalah operator aritmatika ya, dimana ini bisa melakukan pertambahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian ya. Seperti tadi yang di awal kita melakukan pertambahan untuk variabel gitu. Pokoknya ini untuk melakukan pertambahan ya. Oke. Kita akan ke selanjutnya, expression number pick random integer. Nah, sesuai dengan namanya ini random ya, jadi dia akan memilih secara random angka-angka ya. Contohnya di sini kita akan set text ini untuk menampilkan angka yang berada di random ini. Property text, kita pilih text. Oops, text. Nggak bisa ya, karena kita harus konversi dulu ke string. Nah, kita property string, dan kita akan coba ya. Kita klik apakah teks ini akan memunculkan angka-angka random. Ya, kita akan coba. Nah, benar ya, dia di sini menampilkan angka-angka random sesuai dengan apa tadi, 1 sampai 100. Jadi maksimalnya dia akan menampilkan angka 100 ya. Jadi nggak mungkin dia menampilkan angka 101 dan selebihnya gitu. Nah, jadi gini ya fungsi random integer. Ini juga bisa digunakan pada waktu ya, wait gitu, menunggu waktu random antara 1 sampai 100 detik bisa gitu. Oke, kita akan selanjutnya. Ini udah ya, random. Yang pertama yaitu remainder ya. Remainder ini untuk pembagian aja ya, atau sama dengan modulus. Contohnya kalau kita 5 dibagi 2 kan sama dengan berapa? 5 ya, yaitu habis dibagi. Di sini kita akan langsung aja deh gunakan namanya local variable. Ntar kita akan gunakan if. Sini kita hapus saja. Nah, jika if, entah kita ke teks dulu tadi, ini random ya. Nah, kita ambil remainder, pindahin sini, copy random integer, kita ke remainder nih.
Nah, jika B dibagi sama dengan 2 sama dengan 0, maka hasilnya itu genap. Jika tidak ya ganjil gitu. Kita coba ya di sini. Teks, enter teks, properti teks, kita pilih teks. Oke, kita pilih ya yang mana tadi? B. Ini kita ubah jadi apa ya? Genap. Jika tidak ya itu ganjil berarti ya. Nah, di sini kita akan coba apakah hasilnya seperti yang kita inginkan. Lupa ya, ini harusnya kita akan tampilkan teksnya. Ini kita harus 2 ya untuk menampilkan angka dan teksnya. Di sini kita akan set teks di atas ini menjadi sebuah variabel, yang mana variabel tadi ya. Ini B pindahin ke sini. Kita pindahkan propertinya to string. Nah, kita coba ya apakah sesuai dengan kita inginkan. Kita klik. Kok kebalik? Source-nya dibagi 2 itu sama dengan ganjil kan? Nah, jadi genap gini ya. Nah, 90 genap, 56 genap, 18 genap, 11 ganjil. Jadi itulah fungsi dari remainder ya. Yaitu habis dibagi berapa gitu. Oke, berarti kita sudah sampai sini remainder. Kita akan coba ke blok kode selanjutnya. Expression sin. Nah, ini sin sama cos ini gak aku bahas ya karena masih bingung penggunaannya gimana. Yang aku tahu ini sin dan cos ini adalah sebuah perhitungan trigonometri ya. Dan pi juga ini, jadi gak bisa aku praktekkan secara langsung gitu, jadi aku jelasin seperti tadi aja ya. Oke, kita ke selanjutnya yaitu teks. Mana teks ini ya, sudah tahu ya, berarti ini apa hasil dari variabel teks ya. Oke, udah gini, terus kita ke join. Nah, join ini fungsinya itu menggabungkan 2 string yang berbeda ya. Contohnya kita menggabungkan nih 100% gitu. Nah, jadi dia akan menyesuaikan posisinya ya. Dimana posisi persen ini selalu di belakang si 100 gitu. Jadi kita akan coba langsung aja ya. Kita set teks ini, properti teks. Kita harus tambahkan juga namanya local variable. Ini local variabelnya kita isi teks juga ya. Ini kita tinggal pindahin ke sini. Nah, contoh teksnya sama dengan 100 gitu. Terus kita pindahin ke sini. Dan ini 100-nya kita pindahin aja langsung ke sini ya. Nah, kita coba apply. Let's klik. Nah, jadi 100%. Coba kalau kita agak menggunakan ini ya. Kita gini, terus kita copy paste aja gini, kita ubah value-nya ini teksnya jadi persen. Gini ya, contohnya di samping teks ini. Kita coba apply. Ya, agak sesuai ya. Jadi agak mengikuti si teks itu 100 itu. Jadi itu fungsi dari join ya, menggabungkan 2 string yang berbeda supaya apa? Sesuai dengan posisinya.
Oke, kita akan ke selanjutnya ya. Ini kita ke edit, kita cari ini, hapus, kita hapus. Oke, expression kita cari di sini ya, get date. Nah, ini fungsinya apa? Mengambil tanggal ya, tanggal, hari ataupun bulan. Di sini kita langsung praktekkan aja. Kita set seperti biasa ya, untuk mengganti nilai kita pilih objek teks tersebut. Ini. Nah, kita ambil properti teksnya. Kita pilih pindahin sini. Oke. Jadi di urutannya yaitu tahun, bulan, dan hari ya. YY, MM, DD. Kita coba. Kita klik dan akan muncul ya hari sekarang yaitu berapa? Tanggal 29 di bulan 9 2024. Jadi sesuai ya, mengambil hari, bulan, dan tahun. Nah, di sini kalian bisa bebas ya pilih apa. Contohnya day of week. Source-nya ini hari apa ya? Sunday. Nah, jadi muncul di situ ya. Oke. Jadi sesuai dengan propertinya aja ya. Selanjutnya yaitu adalah get date time. Nah, ini menampilkan jam ya, jam, detik, dan menit. Di sini kita langsung aja pindahkan ke sini. Nah, kita akan tes di sini jam, bulan, dan detik. Jam, bulan, dan detik. Jam, menit, dan detik. Oke, kita coba. Ini pasti beku ya. Nah, jelas saja beku karena tidak melakukan update otomatis. Maka dari itu kita membutuhkan namanya perulangan. Nah, jadi inilah salah satu fungsi perulangan ya, selalu mengupdate sebuah sistem itu. Kita coba play. Nah, bisa kalian lihat sendiri ya, ini waktunya bertambah. Oke, jam, bulan, detik. Oke, jadi seperti itu ya. Contohnya mau lain lagi bisa, mau apa? Detik juga bisa. Nah, ini cocok buat apa ya? Antara ini date time buat apa namanya? Kita bisa buat sepertinya daily login ya. Contohnya hari ini kita ngeklaim hadiah, besoknya ngeklaim hadiah apa. Jadi kita bisa tentukan ya. Menurutku itu bisa dibuat ya menggunakan date time ini dan get date time. Nah, oke. Kita ke selanjutnya. Kebolehan. Nah, jadi boolean ini adalah sebuah kondisi true dan false. Jadi true kita akan jalankan eksekusi kode mana, dan false jalankan eksekusi kode yang mana. Ini false pasti sudah tahu lah kalian ya. Contoh yang kita gunakan yaitu local variable ini. Nah, terus kita ke if. Nah, jika if b sama dengan true, kita ngapain nih? Kita ubah warna lagi. Gak usah lah, teks aja lah. Nih, lebih mudah ya. Property text. Kita masukin apa ini? True. Apakah bisa? Ini harus true ya. Nah, jika tidak ya ini jadi false. Dasarnya lah ini. Kalau kita buat sesuatu itu variabel tag. Nah, true ya, karena di sini true ya pasti hasilnya true dong. Gak mungkin false. Kita ubah jadi false. Hasilnya false. Nah, jadi itu ya fungsinya. Oke, kita ke selanjutnya aja. Apa tadi? Nah, ini logic apanya? Operator logika ya, dimana menentukan atau dan. Nah, di sini emang dan ya, jadi disebut 2 kali. Nah, di sini kita akan buat program sederhana aja ya, mengambil 2 item berbeda untuk sebuah kondisi tertentu. Nah, di sini kita harus masukkan ke dalam if di sini. Nah, di sini harus ini juga. Ini kita copy paste saja dulu. Pindahin ke sini, satunya ke sini. Nah, di sini ada or dan and ya. Contohnya di sini kita akan buat sebuah local variable untuk mengecek. Nah, di sini b kita copy paste. bc apa ya ini ya? Bisa gak? Oh, gak bisa ya. Nah, ini kita ubah jadi 1. Dan ini kita pindahin ke sini. Dan ini C-nya pindahin ke sini. Dan pada saat kondisinya benar, kita mau ngapain nih? Contohnya kita ubah apa lagi ya? Kalau teks sama ini bosan ya. Kita coba cari di sini. Scale aja lah ya. Ubah jadi besar. Nah, ini dia akan berubah ke, kita cek lagi transformnya di sini. Scale kita ubah ke 222 aja. Oke, kita masuk ke script lagi. Scriptnya 1, 2,
2 dan 2. Nah, dia akan ngecek nih apakah B sama dengan 1 atau C sama dengan 1. Jadi jika salah satunya terpenuhi, dia akan tetap menjalaninya karena ini OR. Mau ini atau ini atau ini. Jadi bebas ya. Oke. Kita cek B apakah sama dengan 1, kita cek B di sini ya, benar ya 1, kita cek di sini. C apakah sama dengan 1, ya benar C1 di sini ya. Sebentar ya. Nah, jika benar kita akan posisi scale dari objek tadi akan membesar ya. Kita coba. Kita akan klik. Nah, benar ya karena kondisinya tadi terpenuhi. Dan walaupun ini kita ubah jadi 0 ya, C ini tidak memenuhi kondisi ya, karena C sama dengan 1, sedangkan ini C sama dengan 0, jadi tidak memenuhi kondisi. Dan kita akan coba apply. Tetap besar ya, karena salah satunya memenuhi. Kecuali kita ubah jadi OR ini jadi N, maka dia agak akan bisa membesar. Nah, jadi dua-duanya kondisinya harus terpenuhi ya. Di sini C sama dengan 1 dan B sama dengan 1, maka dia akan mengeksekusi program ini. Kita langsung play aja, kita klik. Nah, jadi gitu ya logikanya. Dia akan menjalankan sebuah program yang bisa menjalankan sebuah program sesuai kondisinya. Wah, oke, kita langsung aja ke kode blok selanjutnya ya. Kita lihat di sini expression. Nah, ini sama ya, sebuah logika, namanya logika apa namanya? Operator. Bukan operator. Perbandingan. Nah, di sini ya. Kita coba lagi pakai local variable supaya lebih gampang dan cepat ya. Nih. Kita buat lagi C1. Nah, if ini sama aja ya nih. Nah, logika perbandingan juga ya, sudah ada defaultnya dari if-nya. Jika B lebih dari sama dengan C, ngapain nih? Kita set aja text ubah jadi true, text benar gitu. Apakah benar ya B lebih dari sama dengan C? Jika tidak ya salah gitu. Kita coba sini salah. Oke, kita coba apply, kita klik. Nah, benar ya. Karena ini B lebih dari sama dengan 1 ya. Jadi lebih dari sama dengan itu adalah minimalnya, yaitu minimalnya 1 ya. Kecuali kita ubah lagi jadi lebih dari. Ini akan berubah jadi salah sih seharusnya. Nah, benar ya, salah. Jadi itulah fungsi dari perbandingan ya. Jadi kita bisa cek di sini ada sama dengan juga ya. Di sini pasti benar. Nah, oke, selanjutnya aja ya, biar cepat ini. Expression apalagi. Nah, ini consent ya, yaitu memiliki atau enggak. Ini kita hapus saja, enggak usah deh. Ini kita hapus. Jadi kita akan langsung masukin ke sini. Kita akan mengecek self ya, atau diri kita sendiri, apakah kita memiliki sebuah komponen interaksi ya. Kita ke tadi kemana dia? Normal, terus trigger, kita cari switch interact. Apakah dia memiliki sebuah interact atau enggak ya? Seharusnya dia memiliki ya, karena ini ya emang memiliki ya. Kita coba klik. Nah, benar dia memiliki ya. Kecuali kalau kita pilih objek si kotak ini, seharusnya menjadi salah ya, karena dia agak memiliki interaksi. Nah, salah ya. Jadi itulah fungsinya, dia akan mengecek apakah sebuah objek memiliki sesuatu gitu. Kalau memiliki ya ngapain gitu. Oke. Selanjutnya yaitu variabel dan local variable dan global variable. Nah, ini buat apa namanya? Kasih itu aja sih nama variabel. Nah, ini globalnya nggak ada ya. Contoh kita buat global variable number confirm. Nah, maka muncul ya. Ini berguna kalau apa kode kita panjang gitu. Capek mau narik ke atas ya, tinggal kita ke expression, kita pindahin aja nih local variable ke sini. Nah, jadi muncul seperti itu ya. Oke, jadi itu fungsinya buat memanggil nama variabel. Kita ke expression,
Nah, ini posisi pasti udah tahu lah kalian ya, dari awal kita gunakan ini untuk mengubah posisi. X yaitu posisi apa, depan belakang, Y untuk atas bawah, Z kiri kanan gitu. Di sini ya kita set aja posisi player, kita cari player, karakter, group, posisi. Di sini maka otomatis muncul ya X, Y, Z nya, jadi nggak perlu dijelasin panjang lebar. Kita ke expression lagi. Ya, ini sama ya, apa namanya, XY untuk mengatur kiri kanan dan atas bawah. Nah, sedangkan untuk icon ini adalah untuk memberikan nilai 0 ya, atau titik awalnya. Nih. Jadi nilai isi dari ini adalah 0 ya, untuk kembali ke posisi semula. Kita debug aja. Ini untuk menampilkan apa isinya. Kita apply, kita klik. Nah, munculnya di sini 000 ya, karena nilainya kosong ya. Oke. Untuk yang lainnya, ya ini untuk warna dan tekstur ya, udah tahu ya, kalau kita mau ubah tekstur ya maka muncul ini. Nah, tekstur, dan ini untuk warna. Oke, jadi kita sudah selesai ya perkenalannya untuk script lumayan panjang ya. Nah, jadi itulah fungsi dari script, pengenalan dari script, dimana kita bisa tahu dasar-dasarnya dulu ya, dari komen ini untuk mengubah nilai atau mengatur variabel, logic yang mengatur logika jalannya permainan, sedangkan expression yaitu isi dari ekspresi yang berada di script ini. Oke.